Audio Jungle. Sobat Umat, mari kita simak pembacaan amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa Pilpres yang tidak bulat alias lonjong. Yang dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk pemohon nomor 1. Permohonan dan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Eksepsi termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda atau dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari 3 orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arif Hidayat sebagai berikut. Mahkamah telah menjatuhkan putusan menolak gugatan paslon 1 Anies Muhaimin seluruhnya. Jumlah hakim yang menyidangkan perkara sengketa Pilpres, baik yang diajukan paslon 1 maupun 3, adalah 8 orang, karena Anwar Usman dilarang ikut menangani perkara aku oleh MK. Dalam kasus ini, terjadi keputusan hakim yang lonjong 5 orang hakim menolak dan 3 orang hakim dissenting opinion. Ini pertama kali terjadi dalam sengketa Pilpres. Apa maknanya? Sebelum Sobat Umat jawab, mari kita simak amar putusan 3 orang hakim yang punya pendapat berbeda. Dipersilakan. Terima kasih Pak Ketua. Saya hanya akan bacakan ringkasan dari dissenting ini. Menimbang bahwa sebelum sampai pada materi pokok atau inti pendapat berbeda atau dissenting opinion, saya akan menguraikan terlebih dahulu berkenaan dengan pemilu yang jujur dan adil sebagai bagian azas atau prinsip fundamental pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Setelah membaca Undang-Undang Dasar 1945 secara komprehensif, dapat dipahami bahwa sistem politik demokrasi yang hendak dibangun politik yang tidak didasarkan pada sikap dan tindakan yang mencederai kejujuran dan keadilan pemilu, sehingga bermuara pada rusaknya pemilu yang berintegritas. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon sepanjang berkenaan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat atau aparatur negara, penyelenggara negara adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana yang disebut dalam pertimbangan hukum di atas. Terima kasih. Yang Mulia, Prof. Eni. Terima kasih untuk seluruhnya. Artinya semua dalil yang telah dikemukakan dalam permohonan pemohon telah dinyatakan tidak terbukti oleh Mahkamah. Namun demikian, mengenai dalil adanya keterlibatan dan atau mobilisasi pejabat atau aparat negara termasuk adanya politisasi bansos dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024, saya memiliki pendapat berbeda dengan mayoritas hakim. Sebelum menyampaikan pendapat berbeda tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut yang sebagian nanti akan saya anggap dibacakan. Oleh karena itu, seorang pemimpin diwajibkan memahami dan menerapkan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam memegang kekuasaan publik. Serta perlunya menjaga pemisahan yang jelas antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih dalam konteks penggunaan DOP yang berasal dari APBN
APBN untuk bantuan kemasyarakatan menjelang pemilu 2024 tidak dapat dihindari adanya tujuan politik yang memiliki pengaruh sangat kuat sehingga prinsip pemilu yang dijamin oleh konstitusi menjadi tidak sepenuhnya dapat diwujudkan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian tidak sebagaimana yang dimohonkan pemohon dalam petitumnya. Oleh karena diyakini telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang sebagian berkelindan dengan pemberian bansos yang terjadi pada beberapa daerah yang telah dipertimbangkan di atas, maka untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah tersebut di atas. Berapa hari? Krisis multidimensional serta untuk memulihkan kembali, maka MPR kala itu membuat rumusan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Sumpah Hakim Konstitusi yang diucapkan tak kala saya dilantik pertama kali menjadi Hakim Konstitusi bersifat final and binding di dunia maupun di akhirat bagi seorang hakim. Oleh karenanya, sumpah dan keyakinan hakim menjadi kunci keadilan bagi masyarakat. Selain itu, pudar dan menurunnya standar etik khususnya bagi penyelenggara negara menjadi musabab perlu adanya kepedulian akan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum, rule of law, dan penegakan etik atau rule of ethic sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Jikalau ini tidak dilakukan, maka akan terjadi tragedi berhukum dan berkonstitusi di negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila yang dapat menjauhkan kita dari cita-cita menuju negara Indonesia yang hebat, bermartabat, dan unggul dalam segala bidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah jelas legal reasoning antara 5 orang hakim yang menolak gugatan pemohon dan 3 orang hakim yang punya pendapat berbeda. 5 orang hakim melihat proses pilpres dari sisi demokrasi prosedural formal, sementara 3 orang hakim melihat demokrasi secara substansial. Keadilan formal atau kepastian hukum cenderung mengabaikan moralitas, sementara keadilan substansial berpijak pada moral justice. Jika aspek moral dipisahkan dengan hukum, maka hukum akan kering dari makna. Manakala para penyelenggara negara tidak bermoral, maka keadilan, kejujuran, dan kemakmuran sulit dicapai. Masing-masing elit akan mementingkan kepentingan keluarga dan kelompok di atas kepentingan bangsa dan negara. Semoga kita terhindar dari pemimpin yang tidak bermoral. Itulah salah satu makna dissenting opinion. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.